Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu insyaallah dalam rangka menguatkan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita puasa atau kita sudah masuk puasa ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa puasa merupakan bagian dari syariat Islam, merupakan bagian dari tuntunan Islam, dan itu diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berpuasa. Nah, lalu mengapa kita harus mengetahui, mengapa kita harus paham dengan syariat puasa ini, atau mengapa kita harus tahu tentang kaifiatul ataupun tata cara berpuasa. Mengetahui syarat rukun maupun hal-hal yang terkait dengan puasa itu sangat penting buat kita. Kenapa? Agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau puasa kita itu sah menurut syariat. Dan itu merupakan salah satu alasan mengapa kita harus memahami syariat Islam, ataupun pentingnya kita paham tentang syariat Islam. Kenapa harus sah? Kenapa harus sah? Kalau tidak sah tentu ibadah kita akan sia-sia. Karena itu sangat penting kita tahu bagaimana tata cara kita berpuasa. Salah satunya adalah untuk sah itu kita harus tahu ilmunya. Karena salah satu syarat sahnya ibadah itu adalah kita mengetahui dasarnya, mengetahui ilmunya. Kemudian syarat yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada pengetahuan, tanpa ada ilmu yang kita gunakan sebagai dasar untuk melaksanakan ibadah, maka ibadah kita tidak sah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memahami syarat puasa adalah supaya kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Dengan puasa itu, maka insya Allah hati kita akan tertahan untuk melaksanakan perbuatan tercela, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena apa? Kita sedang puasa. Dengan puasa itu kita dikendalikan. Dengan puasa itu kita ditahan. Oleh apa? Oleh diri kita. Karena kita sedang puasa. Kemudian yang berikutnya adalah puasa itu dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Salah satu tujuan puasa itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi salah satu tujuan puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu sangat penting untuk mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Itu sangat penting supaya puasa kita sah. Karena dengan puasa itu insya Allah akan menguatkan hati kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa juga akan membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa merupakan bagian penebus dosa, merupakan bagian dari sarana untuk mengurangi dosa-dosa kita.
Dengan puasa itu Allah akan mengampuni kita. Karena apa? Di puasa itu Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Sehingga kesempatan bagi orang-orang yang sudah beriman untuk meningkatkan kualitasnya dan mengurangi dosa-dosanya. Sementara bagi saudara-saudara kita yang terbiasa dengan maksiat, Allah bukakan pintu taubat di puasa ini. Allah bukakan selebar-lebarnya pintu taubat agar terampuni dosa-dosanya. Kemudian dengan dosa-dosa itu kita akan sengsara. Tetapi ketika kita berpuasa, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dengan puasa itu, maka Allah juga akan mendekatkan kita kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan puasa itu bukan saja menjaga kesehatan fisik, tapi juga menjaga kesehatan spiritual, menjaga kesehatan rohani kita. Kalau menjaga kesehatan fisik, insya Allah sudah banyak yang menyampaikan. Kenapa? Karena dengan puasa itu ada detox ataupun ada pembersihan diri, pembersihan fisik kita dari racun-racun yang berada di dalam diri kita, sehingga dengan puasa itu dibersihkan. Dan yang kedua adalah pembersihan spiritual, pembersihan kesehatan ataupun meningkatkan kualitas kesehatan spiritual, kesehatan keagamaan kita. Dengan puasa itu kita dekat dengan Allah. Dengan puasa itu kita akan ringan melaksanakan ibadah. Kita akan ringan melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita buktikan. Ketika kita di bulan Ramadan misalnya, banyak sekali orang-orang berdatangan ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Isya yang kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih atau salat lain. Kemudian orang akan sangat mudah untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan dana dalam rangka bersedekah, membantu sesama. Dan di bulan Ramadan itu pula orang-orang berzakat, berderma dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Kemudian puasa juga mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Karena di puasa itu orang sangat mudah mengeluarkan sedekah, mengeluarkan dana-dana sosial dalam rangka membantu sesama, agar kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ketika kita tidak bisa berpuasa dan terhalang berpuasa untuk menggantinya, maka Islam mengajarkan berfidyah atau membayar fidyah. Fidyah itulah solidaritas kita. Dan puasa pun juga solidaritas kita kepada fakir miskin yang terbiasa dengan kekurangan. Maka dengan itu, puasa menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi, yang kemudian akan membawa kita kepada kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menjaga pola hidup bersih dan bergaya hidup sehat. Sudah tidak asing lagi buat kita bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk hidup bersih. Kenapa hidup bersih? Karena puasa itu akan membuat pola dalam kehidupan kita dengan makan yang teratur. Makan yang teratur itu otomatis pembersihan kita juga akan teratur. Pola hidup sehat dengan pola hidup yang teratur atau dengan makan yang teratur, maka kehidupan kita juga akan sehat. Makan kita akan sehat karena sudah diatur. Polanya jelas pada jam-jam yang tertentu, dan itu memang diajarkan supaya kita itu ketika makan itu mempunyai keteraturan antara jam-jam tertentu.
dan itu akan membawa kita kepada pola hidup sehat dan bisa memberikan pembersihan. Misalnya untuk pagi itu memang layaknya kita sarapan, kemudian kita istirahat beberapa waktu setelah pencernaan itu bekerja, kemudian kita istirahatkan, kemudian kita masuki lagi ketika sudah berbuka puasa. Dan dengan demikian maka ada jeda untuk istirahat bagi perut kita atau pencernaan kita. Dengan demikian maka kehidupan kita akan menjadi sehat, insya Allah. Hadirin yang kami hormati, itu beberapa hal yang perlu kita pahami tentang bagaimana pentingnya atau mengapa kita harus memahami syariat berpuasa itu, atau syariat di bulan Ramadan, yakni syariat berpuasa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kira banyak sekali kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.